Di zaman sekarang, jaringan komputer adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk terus terhubung. Mulai dari email, media sosial, hingga streaming video. Semuanya didukung oleh infrastruktur jaringan yang kompleks. Di video kali ini, kita akan menjelajahi berbagai model infrastruktur jaringan, mulai dari jaringan kecil seperti PAN, hingga jaringan global seperti WAN. Dan kita juga akan membahas tentang topologi jaringan, cara kerjanya, serta kelebihan dan kekurangannya. Jadi, pastikan untuk menonton video sampai selesai. Baik, bertemu lagi dengan saya, Jovita Aulia Drotunasha, dengan NIM 23051204032. Seperti yang saya katakan tadi, kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat yang terhubung dalam satu kesatuan. Ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat. Ada juga istilah sistem terdistribusi, yang merupakan sistem perangkat lunak yang dibangun di atas jaringan. Namun, jaringan ini memiliki berbagai model infrastruktur yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan skala penggunaannya. Yuk, kita mulai dengan memahami jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan dan fungsinya. Yang pertama, ada jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer adalah sistem yang terhubung dari berbagai perangkat yang memungkinkan kita untuk bertukar data. Di sisi lain, jaringan terdistribusi adalah sistem yang lebih kompleks, di mana perangkat lunak memainkan peran penting dalam mengelola keterpaduan antar sistem yang tersebar. Contoh jaringan komputer terpusat adalah pusat data atau data center, di mana seluruh perangkat terhubung dalam satu server utama, sedangkan dalam jaringan terdistribusi, sumber daya tersebar di berbagai lokasi. Namun, pengguna tidak menyadari adanya perbedaan lokasi karena semuanya beroperasi secara transparan. Berikutnya, kita membagi jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Pertama ada PAN atau Personal Area Network, jaringan kecil yang biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone atau laptop melalui Bluetooth. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Ini adalah jaringan yang biasanya digunakan dalam ruangan terbatas seperti laboratorium komputer atau perkantoran kecil. Lalu, jika jangkauan diperluas ke level kota, kita menyebutnya MAN atau Metropolitan Area Network. Dan jaringan global dikenal sebagai WAN atau Wide Area Network seperti internet yang kita gunakan setiap hari. Kita juga bisa membagi jaringan berdasarkan siapa yang mengaksesnya. Ada intranet yang terbatas pada kalangan internal dan internet yang dapat diakses secara publik. Selain itu, cara jaringan dibangun juga bervariasi. Misalnya ada jaringan ad hoc yang dibangun secara spontan tanpa infrastruktur tetap dan jaringan infrastruktur yang lebih terorganisir di mana perangkat seperti router dan switch yang memegang peran penting. Untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam sebuah jaringan, kita harus melihat topologi yang digunakan. Misalnya, ada topologi bus. Adalah topologi yang sederhana dan murah, namun rentan terhadap masalah jika salah satu kabel terputus. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star lebih andal karena jika satu perangkat mengalami masalah, jaringan keseluruhan tidak akan terganggu. Namun, jika pusatnya yang bermasalah, seluruh jaringan akan ikut terpengaruh. Topologi ring memungkinkan data mengalir lebih lancar dibanding bus. Tapi jika ada satu koneksi yang terputus, seluruh jaringan terhenti. Dan di sisi lain, topologi mesh menawarkan jalur pengiriman data yang lebih banyak dan aman. Namun, biaya instalasinya lebih mahal. Selanjutnya, kita juga bisa membedakan jaringan berdasarkan media transmisi yang digunakan. Jaringan berkabel, yaitu jaringan yang menggunakan kabel fisik, sementara jaringan nirkabel, jaringan yang memanfaatkan sinyal radio atau Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal kecepatan, biaya, dan kemudahan akses. Dalam jaringan, kita juga membahas cara data dikirim. Ada unicast, di mana data dikirim dari satu perangkat ke satu perangkat lainnya. Selanjutnya ada multicast, di mana data dikirim ke sekelompok perangkat, dan broadcast, di mana data dikirim ke semua perangkat di jaringan. Demikianlah pembahasan singkat namun mendalam tentang model infrastruktur jaringan. Memahami berbagai aspek ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia teknologi informasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.